Perkenalkan, nama saya Fajar Suryawijaya dengan NIM 3123104551. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi dari Big Data, yaitu arsitektur Lambda dan Kappa dalam data engineering. Jadi sebelum memulai materinya, pertama-tama yang saya hormati Bapak Abdul Halim, Eskomemkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data, dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya kita membaca doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Lalu di sini ada sepenggal kutipan kata-kata, yaitu Lambda melihat ke belakang untuk memastikan kebenaran, Kappa melihat ke depan untuk bertindak cepat. Dalam dunia Big Data, kadang kita butuh keduanya untuk melihat dengan jernih dan bergerak dengan sigap. Kalimat ini menggambarkan bahwa Lambda berfokus pada akurasi dan ketelitian, sedangkan Kappa berfokus pada kecepatan dan respon cepat. Di dalam praktiknya, dunia data membutuhkan keduanya, karena ada saatnya kita perlu hasil yang sangat akurat, dan ada kalanya kita perlu respon cepat untuk membuat keputusan saat itu juga. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini pendahuluannya yaitu di dunia data engineering, arsitektur dibutuhkan untuk memastikan data dapat diolah dan disampaikan sesuai kebutuhan. Lambda dan Kappa adalah dua pendekatan klasik, namun masih digunakan dalam analitik dan monitoring. Di bidang data engineering, arsitektur menjadi fondasi penting agar data dapat diolah, disimpan, dan disajikan sesuai kebutuhan. Nah, kedua pendekatan yang paling dikenal adalah Lambda dan Kappa. Keduanya sudah cukup lama digunakan, namun sampai sekarang masih relevan karena memiliki kekuatan yang berbeda. Lambda unggul di akurasi, sedangkan Kappa unggul di kecepatan. Nah, di sini ada topik, yaitu apa itu arsitektur Lambda. Di sini mengatakan bahwa Lambda menggabungkan batch dan streaming processing, cocok untuk kebutuhan di mana data harus bisa dilihat setiap saat walau pemrosesan batch belum selesai. Contoh, CMO ingin melihat performa iklan jam 10 pagi, tapi batch jalan jam 12 malam. Arsitektur Lambda ini menggabungkan dua jenis pemrosesan, yaitu batch processing dan streaming processing. Pendekatan ini cocok untuk situasi di mana data perlu bisa dilihat setiap saat, bahkan sebelum proses batch selesai. Sebagai contoh, seorang manajer pemasaran ingin melihat performa iklan jam 10 pagi, padahal proses batch baru dijalankan tengah malam. Dengan Lambda, data streaming bisa memberikan gambaran sementara, dan nanti hasil batch akan memperbarui data agar lebih akurat. Slide selanjutnya, mengatasi trade-off di Lambda. Di dalam Lambda, kita menghadapi dua hal yang saling bertolak belakang, yaitu streaming cepat tapi kadang kurang akurat, dan batch akurat tapi lambat. Di sini solusinya adalah mengkombinasikan keduanya. Data streaming akan memberikan hasil cepat untuk kebutuhan real-time, kemudian hasil tersebut akan diperbarui atau ditimpa oleh data batch yang lebih akurat setelah selesai diproses. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan. Di sini ada 3 layer utama dalam Lambda arsitektur. Yang pertama ada speed layer. Di sini berguna untuk memproses data secara real-time dengan latensi rendah. Ada batch layer, menyimpan dan memproses data historis dengan hasil yang lebih akurat. Lalu ada serving layer, menggabungkan kedua agar data yang disajikan tetap cepat sekaligus akurat. Serving layer inilah yang menyatukan hasil cepat dari streaming dan hasil akhir dari batch menjadi satu tampilan yang bisa diakses pengguna. Lalu ilustrasi alur Lambda. Secara sederhana, data dari speed layer dan batch layer akan sama-sama masuk ke serving layer. Lalu speed layer memberikan data cepat, sementara batch layer memperbaiki data secara berkala. Hasil akhirnya, pengguna mendapatkan tampilan data yang real-time, namun tetap terjamin keakuratannya setelah batch selesai. Lalu slide selanjutnya ada apa itu arsitektur Kappa. Di sini mengatakan bahwa
Arsitektur Kappa itu berbeda dengan Lambda. Kappa tidak memakai batch layer, semua pemrosesan dilakukan secara real time. Lalu cocok untuk use case monitoring seperti harga saham, infrastruktur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada lagi di sini ada grafik yang menggambarkan cara kerja dari arsitektur Kappa. Diagram tersebut menggambarkan alur sederhana dari arsitektur Kappa di mana seluruh proses data dilakukan secara real-time tanpa melibatkan pemrosesan batch. Data mengalir langsung dan data source menuju speed layer, tempat data diproses seketika untuk menghasilkan insight atau respon yang cepat. Hasil dari pemrosesan ini kemudian dikirim ke serving layer yang menjadikan data kepada pengguna akhir atau sistem lain, seperti dashboard, monitoring, atau sistem alerting. Arsitektur ini dirancang untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan dan kemudian pemeliharaan, meskipun dengan kompromi pada akurasi. Jadi di sini artinya berbeda dengan Lambda, karena arsitektur hanya menggunakan satu jalur pemrosesan, yaitu streaming. Tidak ada lagi batch layer di sini, semua data diproses secara real time sejak awal. Data mengalir langsung dari sumber data menuju speed layer, di mana data diproses seketika untuk menghasilkan insight atau notifikasi. Hasilnya lalu dikirim ke serving layer yang menyajikan data ke pengguna, misalnya ke dashboard atau sistem peringatan otomatis. Kappa sangat cocok untuk kebutuhan seperti monitoring sistem harga saham atau infrastruktur, di mana yang dibutuhkan adalah kecepatan dan respon cepat, bukan akurasi sistem. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Kappa. Di sini dituliskan bahwa poin pertama adalah latensi rendah, lalu mudah dipelihara, biaya lebih rendah, dan akurasi tidak setinggi Lambda. Di sini kelebihan utama Kappa adalah latensi yang rendah, mudah dipelihara, dan biayanya lebih efisien karena hanya memakai satu pipeline. Namun kekurangannya adalah akurasi data tidak setinggi Lambda karena data tidak diproses ulang secara batch. Jadi Kappa cocok digunakan untuk kecepatan lebih penting daripada ketelitian, seperti untuk sistem notifikasi, log monitoring, atau analisis streaming langsung. Perbandingan Lambda dan Kappa, di sini Lambda itu menggabungkan batch dan streaming, hasilnya akurat tapi kompleks dan mahal. Kalau Kappa hanya menggunakan streaming, lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya. Secara umum, Lambda digunakan untuk analisis mendalam dan laporan akurat, sedangkan Kappa digunakan untuk monitoring real-time dan pengambilan keputusan cepat. Selanjutnya, ada di sini kapan menggunakan Lambda atau Kappa. Di poin pertama, gunakan Lambda saat yang pertama data harus akurat, yang kedua digunakan untuk keputusan bisnis atau analisis performa. Lalu, jika ingin menggunakan Kappa, yaitu saat perlu pemrosesan cepat dan tidak perlu akurasi tinggi. Intinya pilih arsitektur berdasarkan kebutuhan, Lambda untuk kebenaran dan Kappa untuk kecepatan. Apa itu arsitektur Kappa? Nah, di sini ada tabel perbandingannya. Jadi intinya adalah Lambda lebih kompleks karena punya dua sistem, batch dan streaming. Kappa lebih sederhana karena hanya satu pipeline. Dari segi latensi, yang menang Kappa karena dia lebih cepat, lalu tapi dari segi akurasi Lambda yang lebih unggul. Jadi keduanya punya keunggulan masing-masing tergantung konteks penggunaan. Nah, sebelum menutup pembahasan, di sini ada sepenggal kutipan kata-kata lagi, yaitu dari Lambda kita belajar bahwa kesabaran dan ketelitian menghasilkan kebenaran. Dari Kappa kita belajar bahwa kecepatan dan kesiapan menyelamatkan keputusan. Jadi artinya adalah Lambda dan Kappa tidak hanya sekadar arsitektur teknis, tapi juga mengandung filosofi kerja. Lambda mengajarkan kita pentingnya proses yang hati-hati dan validasi yang mendalam untuk mendapatkan hasil yang benar, sementara Kappa mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang cepat berubah, kemampuan bertindak cepat juga bisa menyelamatkan keputusan. Keduanya saling melengkapi, satu mengajarkan ketelitian, sedangkan satunya lagi mengajarkan ketanggapan. Nah, setelah pembahasan yang saya tadi sampaikan sudah berakhir. Sebelum menutup pembahasan kali ini, alangkah baiknya membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunanmu dan bertobat kepadamu.
Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa menjadi seorang data engineer bukan hanya soal menguasai alat atau teknologi, tapi juga soal mengetahui kapan harus sabar dan kapan harus sigap. Dalam menghadapi dunia data yang begitu dinamis, keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Lambda dan kappa hanyalah dua pendekatan, tapi nilai dibaliknya adalah cerminan dari bagaimana kita berpikir dan bertindak dalam mengelola informasi di era digital. Oke, begitu saja pembahasan saya sampai di sini. Mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ucapan yang salah yang keluar dari mulut saya. Mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.